dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah atau Indonesia Urban Rescue. Pada pesan ini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih juga kepada khususnya di sini mungkin ada para tokoh sesepuh dan warga 16 yang telah ikut serta dalam membantu dalam pelaksanaan ini. Yang pertama mungkin di sini ada Pak Ustadz Husni. Sesar lembang kalau, tapi mudah-mudahan tidak terjadi Pak, karena kalau misalnya itu pun terjadi tentang gempa sesar lembang, bisa kebayang dari ujung timur dari mulai KBP itu sampai ke wilayah kita. Sekarang ada badan baru 3 bidang ya Pak. Alhamdulillah di Kota Bandung untuk keamanan warga Kota Bandung semua ya. Tepuk tangan atau yang terhormati saya banggakan tokoh masyarakat di RW 16 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, permohon maaf dari Pak Camat karena ada kegiatan lain. Beliau mendisposisi kepada saya. Jadi undangannya 2 Pak. Saya sebagai lurah dan mewakili Camat juga. Kelurahan itu sekarang menyelenggarakan paket ABC Pak. Dilaksanakan tiap hari Sabtu. Jadi apabila ada warga atau siapapun sanak saudara yang ingin melanjutkan paket ABC, ya, jadi misalnya yang belum punya ijazah SMP itu paket B, yang belum punya ijazah SMA paket C. Ini sekarang teh ada program warga jaga warga Pak, terus warga jaga kota gitu. Nah ini apa tujuannya? Jadi Pak Wali Kota mengaktifkan kembali warga jaga warga karena untuk meningkatkan tingkat keamanan ya, ketentraman, ketertiban di wilayah kita Pak, di kelurahan, RW dan RT. Saya ulangi ya, bangunan yang ada di sekitar wilayah kita itu mungkin mayoritas tidak siap bencana gempa terutama ya. Sekarang sesar lembang, kalau menurut dari saya ada beberapa masyarakat atau pengurus yang menanggapi hal itu, ada yang panik kalian, ada yang bilang nakut-nakutin ya, sampai ada yang bilang aduh gara-gara ini rumah saya di Asamanik ini juga laku jual dengan ini tidak gempa ini radio. RW kita, pengurus kita responnya sangat luar biasa, memanggil mengadakan acara penyuluhan ini yang saya bangga. Sesar lembang kalau itu beberapa hari ini kemarin memang menjadi ramai. Ini mengapa menjadi ramai? Karena memang sesar lembang ini ada fase pelepasan energinya Pak. Di 170 sampai 167 tahun fase di antara itu. Kita hari ini memasuki tahun ke-350. Jadi memang historis sebelumnya juga pernah terjadi juga begitu besar. Dan ini memang si letusannya itu seperti gerakan mengeluarkan energinya fasenya 170 sampai 560 tahun fasenya. Jadi ini bisa saja terjadi besok, tapi bisa saja 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, nauzubillah Pak. Kita tidak pernah tahu. Dan sampai hari ini tidak ada satu teknologi pun yang bisa mendeteksi terjadinya gempa bumi. Itu poinnya Bu. Kalau Bapak dan Ibu mendengar bahwa akan terjadi gempa, kami pastikan ini tidak benar, karena tidak ada satu teknologi pun yang bisa mendeteksi. Senang kalau Bapak dan Ibu mendengar alif pelepasan energinya itu bagus. Ternyata menurut ahli tidak Pak, karena pernah kecil kemudian besar, itu pernah terjadi. Kemudian tidak ada gempa kecil, gempa besar sekalipun ternyata sesar lembang juga pernah seperti itu. Kemudian kalau kecil hilang pernah juga sama. Jadi di antara beberapa ahli ini Pak Bu, kami juga mereka berbeda pandangan. Ya, jadi bingung Bu. Agaknya nggak ada ahli cekir karena memang beberapa ahli itu menurut secara kompetensinya masing-masing. Geologi tentu beda dasarnya, PPMBG juga menjadi berbeda dasarnya. Nah, pemikiran pertama jadi liar nyalira Bu, laras. Kalau gini kan
Jadi di luar pun seperti ini dan tetap menutupi kepala. Nah, posisi seperti ini, kemudian lindungi ke bawah seperti ini. Sitting jujur. Sesar Lembang ini juga punya manfaat untuk manusia. Satu, terangkatnya dataran di Kota Bandung ini katanya memang dari gerakan sesar yang mengangkat ke atas. Satu, itu adalah manfaat. Kemudian kedua, keindahan, kemudian kesuburan tanah juga menjadi suatu manfaat dari sesar Lembang. Kemudian juga air, mata air itu juga menjadi manfaat ternyata untuk manusia. Bisa pakai ini, ya. Apapun. Di sini ada pohon pisang, bisa pakai gebong pisang untuk membidih. Ya kayak ini tinggal udah selesai. Tidak boleh sampai dia bergerak, jadi dia harus diam. Prinsipnya diam, mendiamkan tulang yang patah sebelum sampai ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah garisnya lurus, kayak tadi lurus. Kemudian cek kalau ada perdarahan tadi di dep dulu ya sebelum digede. Baru posisi anggota geraknya harus terkunci. Jangan paksa diluruskan, karena ada yang patah tulang posisinya begini. Nah itu tinggal kasih bantalan di sini yang panjang. Nah nanti gini posisinya. Jadi jangan bapak coba paksa lurusin pak, lurusin. Ya kan itu sakit banget, udah patah terus patahin lagi atau kayak rusak. Bapak bilang 1, 2, 3. Nah ini sekat misalkan. Dan sebelum di ini coba bapak pegang dari ujung, ada patah tulang nggak? Oh ada. Sekarang cara menggeser dari sana bu. Geser. Ke atas dorongnya agak ke sini. Ini jangan sampai gerak ya. Diam. 1, 2, 3. Ya udah di tengah.